Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan kami ada wasallam salaman taman wa ala sahbihi wa mawala haula wa la quwwata illa billah. Ba'du. Jamaah ibu yang offline dan online, pagi ini kita mengambil judul Dengarkah Kubur Memanggilmu. Dengarkah kubur, ini berarti kalimat aktif ya, redaksinya kayak aktif. Apa kita mendengar bahwa kuburan itu hadisnya sahih bahwa tiap hari memanggil kita semuanya. Di mana ada kuburan, disitulah kita dipanggil. Ya. Hanya Allah itu membatasi penglihatan kita, telinga kita dibatasi, akal kita dibatasi, ya, pandangan kita dibatasi. Kalau seandainya Allah itu tidak membatasi telinga kita, mata kita, ya, apa adanya, ya kita akan lihat semua malaikat yang kita lihat. Malaikat banyak akan kita lihat. Ya, di luar banyak jin-jin, kita akan lihat semuanya. Ya. Atau kalau telinga kita bisa mendengar, kubur itu tiap hari memanggil kita juga akan mendengarkan itu ya. Karena Allah Maha Rahman dan Rahim, maka itu dibatasi pendengaran kita ini. Dibatasi pada hal-hal yang sebenarnya tidak mengganggu konsentrasi untuk bekerja, berkarya. Ya. Kalau kita tiap hari mendengarkan cerita orang di kubur, ya, seperti para nabi mendengar itu, nah kita mungkin tidak akan kerja, nggak akan berkaya. Isinya ketakutan dan ketakutan. Itulah makanya kita batasi. Itu adalah kehendak Allah dan ketentuan Allah di zaman azali. Lalu apa saja yang akan kita bicarakan pada pagi ini? Yang pertama, 3 pertanyaan kubur, ya, 3 pertanyaan kubur. Namun ada hadis yang lain, pertanyaan itu intinya tidak hanya 3 tapi banyak ya, banyak. Tapi yang kita ambil hadisnya itu ada yang 3 inti. Ketika orang meninggal itu ada 3 inti pertanyaan yang dikembangkan oleh mereka dan akhir. Banyak sekali pertanyaan itu, tapi intinya ada 3 ini. Yang kedua, subtitlenya kubur menyempit. Nah, ini kubur menyempit ini sesuatu yang mungkin jarang kita mendengar ya. Justru pagi ini kita sampaikan ilmu bahwa kubur itu menyempit kepada semua manusia, ya, kecuali balita. Kenapa balita menyempit? Karena belum punya dosa. Tapi semua akan merasakan penyempitan itu. Ya. Bahkan sahabat Nabi saat saja yang menjadi pendekar utama dalam perang Khandaq dan perang Uhud itu juga menyempit. Tapi Allah Maha Rahmat, ini kuburnya orang Muslim. Ketika menyempit nggak lama ya dibuka oleh Allah. Ya. Kemudian itulah sidang-sidang pertanyaan dimulai. Yang ketiga, seluruh bumi tempat sholat, ya. Jadi kita mau sholat dimanapun boleh. Tapi ada 2 yang tidak boleh untuk sholat. Apa saja nanti kita dengarkan. Udah yang keempat, kecuali kuburan. Nah ini jangan kalau nanti kuburan, maka kalau ada orang sholat di kuburan itu kecuali sholat jenazah, ya, itu haram. Artinya sahih Albani, ya. Di bergurau itu banyak musola di dalam. Ya. Itu khilafah jadi di kuburan ada musola itu betul banyak. Kita hanya itu Pak, di masjid di kubur-kubur besar itu banyak. Di kota gede itu masjid besar, di Mogiri juga ada masjidnya. Ya. Ya kuburannya belakangan Pak. Kubur belakangan. Dulu kan nggak mengenal kuburan kota gede sama Mogiri Pak, karena masih
belum Islam datang masih Hindu ya. Perkembangan Islam masuk, kemudian dibawah musola atau masjid itu secara itu. 5 macam panggilan kubur tiap hari ya. Pagi, siang, sore, pokoknya 5 macam panggilan ini. Nah, kita jaga gimana? Nah, nanti kita bahas ya. Jawabnya itu gimana? Ya mulai sekarang kita harus belajar menjawab. Belajar jawab, tapi juga dengan diri dengan amal soleh. Karena kita hafal pun jawabannya, kalau kita nggak aplikasikan amal soleh, ya tidak akan bisa menjawab itu. Ya. Ada orang Islam yang tidak pernah menjalankan akidah, kepercayaan dan iman Islam, mencatat dia bicara anaknya hingga ketika menjelang meninggal pun apal. Tapi karena dia nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, infak, sedekah, nggak pernah silaturahmi, nggak pernah ngaji seperti ini ya, ditanya nggak bisa. Karena kuncinya itu ada di alam amal sholat tadi itu. Itu ya. Hari kita buka, ini nggak banyak, sedikit ya slide-nya. Yang pertama, 3 pertanyaan utama di dalam kubur. Ya. Bil qabri idza qila lahu min rabbika wa ma ba'na bika min nabika. Jadi siapa Tuhanmu dan siapa nabimu? Ya. Apa agamamu? Hanya 3 aja. Ya. Marabuka, wa madinuka, wa man nabiuka. 3 ini pokok utama panggilan pertanyaan-pertanyaan kubur. Tapi nanti terus dikembangkan jadi banyak sekali. Ya, misalnya dikembangkan menjadi makobratika, makibratika, gimana kiblatmu? Kita buka, apa kitabmu? Maha buka, siapa sahabatmu? Nah, banyak sekali yang ditanyakan di kubur itu 3 itu tapi dikembangkan oleh mengkaji menjadi banyak ya. Ada digambarkan dalam satu kisah sufi ya, mungkin jemaah pernah mendengarkan membaca itu di itu seorang sufi, kemudian dia mencoba melihat kedalaman kubur dan dia hanya bermodal cangkul ya, cangkul. Ternyata 40 hari kalau kamu mampu menemani saya, maka seluruh hartaku separuh untuk kamu. Sufi tadi mencoba dalam imajinasinya, maka akhirnya Sufi hari ke-39 menyerah, nggak mau harta itu, karena harta itu ternyata membuat pertanyaan sangkul satu saja nggak ramu-ramu sebulan lebih, apalagi kalau hartanya banyak gitu. Ini betul nggak? Itu YouTube tuh, itu kisah Sufi ternyata. Kisah Sufi, dan itu bukan kisah nyata, imajinasi yang religi maksudnya. Dan ibu ada yang menonton gitu ya. Jadi sekali lagi, fi qabri idza qila lahu min rabbika wa buka dan amanah kita. 3 pokok ini pertanyaannya ditanyakan dalam buku. Ini tidak bisa jawab begitu saja, kecuali kita ngaji seperti ini, silaturahmi, banyak zakat, infak, sedekah ya, banyak bantu orang sedang kesulitan, kita bantu semuanya. Kita titipkan harta kita pada orang-orang miskin, orang tua orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Itu. Karena harta itu apa? Harta itu hak pakai, Pak. Harta yang kita harta itu hak pakai. Pakai 60 tahun ya, Pak. Kata 6 tahun, Pak. 6 tahun, berarti 60 tahun. Ya, gitu ya. Mari kita lanjutkan ya. Ya. Di dalam kubur akan dilihatkan ya tadi ya, siapa rohmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya ini sahih hadisnya dia, hasan sahih. Oke ya, jadi ini yang pertama nanti kita bisa diskusikan ya, baik yang online juga, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua,
Nah ini jepitan tanah kubur pada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini siapa? Sahabat Nabi yang ikut berjuang, ya. Dia berdomisili di Madinah ketika Nabi hijrah. Dia belum mengenal Islam, ya. Setelah Nabi hijrah dia mengenal Islam, masuk Islam, kemudian dia menjadi panglima perang, ya. Matinya seperti pamannya Nabi Hamzah, kena panah matanya, ya, di Jabal Uhud. Ya. Nah ini termasuk yang disayang Allah, ya. Kita lihat, ya. Hala tadi takhir kelahul arsi. Jadi arsi itu apa? Arsi itu terbuka semua. Arsi semua langit terbuka ketika saat ini meninggal. Ya sebenarnya, ya. Kita apa dibuka? Yang itu kita buka apa? Ini saking sayangnya Allah pada sahabat Nabi ini. Semua arsi itu dibuka, semua langit satu itu dibuka, semua arsi Allah dibuka semuanya. Ya. Waftihatu lahu awwabi sama'i wa sahada. Langit-langit juga bergetar, ya. Dan para malaikat bersaksi, 70 malaikat bersaksi atas kematian sahabat Nabi yang tercinta ini. Ya. Kita lihat, ya. Inilah yang membuat arsi bergerak, jadi terbuka. Pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Itu yang mulai saat ini, ya. Sungguhnya dihimpit. Bayangkan coba, seorang pahlawan agama membela mati-matian dan matinya itu mati syahid, kena himpit juga. Disebutkan kuburnya itu oleh Allah, ya. Dijepit oleh kubur, ya. Akan tapi kemudian dibebaskan oleh Allah dengan rahmatnya. Insya Allah kita juga semua begitu. Allahumma amin, ya. Artinya kita selalu banyak bertafakur seperti ini, ya. Kenapa sahabat Nabi yang paling dicintai Allah menyempit kuburnya, dihimpit dulu sampai kesakitan luar biasa. Karena semua manusia itu punya dosa. Sekecil apapun manusia itu punya dosa. Nah dosa yang dalam hal ini yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz, ya. Ketika perang itu kan namanya, maaf ya, namanya air sulit, ya. Di mana perang sulit air. Kemudian banyak air kencingnya saat ini nempel di celana perangnya itu. Hati-hati ini dengan kencing ini. Ya, ini. Jadi karena nggak sempat cebok macam-macam, sudah terdengar senjata macam-macam perang, maka dia soal perlunya, kemudian celana itu masih kena kencing-kencing yang tidak bisa dibahas, najis itu. Gara-gara itu saja, satu tok itu saja, maka dia disebutkan sahabat Nabi ini, disebutkan luar biasa, ya. Itu maka kan salah satu kata Nabi dalam sabdanya, salah satu siksa kubur yang diterima manusia adalah akibat kencing tidak bersih, gitu? Kencing tidak bersih, ceboknya nggak bersih, dan ketika masuk ke kamar kecil itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Nah itu harus kita ajarkan, namanya toharoh, ya. Jadi contohnya begini, ketika saya sudah memahami fikih toharoh, ketika saya di kantor, di kampus itu ada masjid di kampus. Suatu hari, ini mungkin ibu-ibu ada yang mendengar, ya, yang online, ya, sudah pernah melihat. Ketika saya masuk kamar mandi itu, saya lepas celana panjang saya santai saja, saya pakai celana pendek kok, kan auratnya kan aman. Kecuali saya pakai celana dalam nggak boleh, ya. Nah, ibu-ibu ada yang
memecingkan mata. Ini bapak porno, gitu loh. Porno gimana toh bu? Mau sahabat yang apa ada itu? Menutupi aurat saya. Gitu. Berkali-kali ibu-ibu itu ya ada ya ibu ini ya yang di kampung ya pernah mengajak saya baca celana pendek. Saya takut pak kalau hanya celana diluto ya pencing itu nggak kelihatan nyiprat satu ya, itu bahaya akan menjadi siksaku. Nah maka ketika sudah masuk kamar mandi saya kunci celana pun tak lepas. Kalau celana sudah terlepas aman ya kencing-kencinglah di situ. Ya, kemudian disapu, kemudian gebyur semua setengah badan aman, itu semua dilepas semuanya, ya baju lengan panjang harus dilepas, ya kemudian hidungnya juga dilepas, ya, itu ya bu, semua dilepas, cendera-cendera itu bebas itu, keluar dapat pakaian lagi itu yang benar wanita begitu. Lah kalau lepas samanya di luar ada kaum lagi melihat, ini kan sudah dosa, ya. Oke, nah kita lanjutkan. Ya. Kita sedikit mengenang Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi yang tadi kena jepit, ya. Siapa dia? Ringkasnya, ya. Sa'ad bin Mu'adz adalah sahabat Nabi SAW yang juga pemimpin Bani Aus di Madinah saat memeluk Islam ketika Nabi tiba di Madinah 1 Hijriah 625 Masehi. Beliau adalah sahabat Ansor, jadi dia menurut asli kota Madinah dan dia adalah Ansor, kaum Ansor ya, yang memiliki karomah keluarga, karomah loh, karomah itu di bawahnya ujian. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa pada perang Khandaq mata Sa'id bin Mu'adz terkena tombak yang dilakukan Hayyan bin Arqah ini tariknya begitu, ya, ringkasnya begitu. Rasulullah pernah bersabda tentang Sa'id bin Mu'adz, ya tadi hadisnya tadi ya, 7 malaikat menyaksikan ya di antara 7 malaikat dan juga menguncangkan arsy Allah, langit semua terbuka. Mungkin tidak ada manusia di dunia yang seperti itu ya, atau mungkin Mbah Maimun Jubair kisahnya menarik, meninggal di Mekah kemudian ketika panas mengendang-endang tiba-tiba dipayungi dengan awan yang begitu sejuk ya. Ketika mau dipindah kuburnya tulang masih utuh jasadnya ya Pak, ya betul ya, kayak Jubair apa Maimun Jubair. Masalah. Oke, sekarang yang terakhir ini yang ditunggu-tunggu ini ibu-ibu ya. Innal qabri maka kala kula yaumin khamsi marota. Jadi kubur itu memanggil dengan 5 panggilan, 5 macam panggilan. Ya. Apa yang pertama? Ana wahidah. Ana baitul wahdah. Ana betul wahdah. Kubur itu tempatnya sendirian, kesendirian. Siapapun nggak ada yang menemani. Gelap gitu ya. Ana baitul wahdah. Ya. Saya kata kubur adalah sendirian, tempat tersendiri. Nggak ada pun makanya bapak ibu ditumpuk-tumpuk seperti di Jakarta karena kekurangan, nggak akan bisa bicara mereka ya. Jadi anak betul wahdah berarti dia sendiri. Maka carilah teman agar nggak sendiri. Apa kira temannya? Quran. Maka ibu-ibu yang rajin baca Quran, baca Quran ya, di rumah pagi habis subuh baca atau nanti duha baca lagi, maghrib isya mau tidur baca lagi, itu akan menemani bapak ibu di alam kubur. Itu hasilnya begitu ya. Ya. Di sini kan
dikatakan ya, banyak raka mau bisa qiraatil Quran. Jadi baca Quran itu teman kita di kubur, nggak ada lain. Ya. Jadi ada 5 panggilan kubur tiap hari, tapi juga ada penangkalnya atau obatnya. Ya, agar nggak sendiri maka banyak baca Quran. Ya. Yang belum bisa baca belajar, ya belajar belum bisa iya dan sebagainya. Mumpung masih sehat, ya jangan saya nanti tunjukkan muka lagi ini kita apa nggak bisa jawab karena nggak bisa baca. Ya. Nanti disebutkan lagi bukunya. Ketika pertanyaan nggak bisa jawab, sebutkan bukunya lagi. Tapi aku iman sama Quran itu ya. Mungkar nakir, iya tapi kamu nggak bisa baca, ya, tapi harus bisa baca Quran. Mau masih sehat, banyak guru sekitar kita untuk bisa mengajarkan baca Quran dengan baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa ana baitul dhulmah. Aku kata kubur adalah tempat yang gelap. Lalu gimana caranya agar gelap? Bisolati walaili. Sholat tahajud agar tidak gelap, ya, ada cahayanya. Barang siapa yang menyelesaikan sholat tahajud malam hari, ya, maka kuburnya akan bercahaya. Nah, ya maka ada, jangan sampai gelap waktu sholat tahajud. Ya, ada sahabat kita jamaah ini yang tahajudnya lupa, tapi bisa tahajud. Ada sahabat kita. Siapa Pak Santa? Habis satu orang tahajud Pak, 12 rakaat, banyak jumlahnya, pol. Tapi barisan persis. Saya tahajud, itu sah nggak kira-kira? Kita tanya kenapa kok begitu? Kalau saya nunggu tidur dulu nanti saya nggak bisa bangun, sulit bangun. Nah ini kan susah. Ya. Susah. Allah yusawab ya, niatnya baik tapi salah. Karena rukunnya tahajud yang pertama selain niat, yang kedua adalah tidur dulu. Dulu. Yang terakhir adalah sepertiga malam yang terakhir, bukan sepertiga malam pertama itu. Harus dulu. Baru ngopi-ngopi gitu langsung sholat tahajud. Wah enak banget. Ya, yang ketiga ya, jadi yang ketiga Ba'ana baitul turab. Ba'ana baitul turab itu aku ini serba tanah, kanan kiri atas bawah tanah semua. Betul? Orang dikuburkan semua kan kirinya tanah, atas tanah. Nah, terus temannya apa? Biar kita bisa bawa alas tempat tidur yang nyaman, ya, yang empuk, yang tidak tanah saja, tapi berubah menjadi kamar yang VIP ya Pak, hebat ya, VIP. Seperti Pak Enan kalau nginep, Pak Harta nginep di hotel bintang 10. Apa sangunya? Sangunya adalah amalan solehah. Amal solehah. Amal solehah itu ya seperti ini amal solehah tadi. Kita amal soleh ini. Agar alas tidur kita menjadi kamar yang VIP. Ya itu yang penting. Maka jangan gelo, jangan putus asa. Jangan malas-malesan dengan ngaji ya. Di umur kita sudah kata Pak kita bau tanah dari dia. Gitu ya. Yang ketiga, amal solehah itu teman kita. Agar tempat tidur kita tidak hanya berupa tanah tapi berupa kamar VIP hotel bintang 10. Kemudian yang keempat, wa ana baitul af'ali. Apa ya? Jadi aku ini dikubur tempatnya binatang melata. Ada ular, ada buaya, ada kalajengking, ada tokai, ada yang semua akan menyerang. Siapa yang tidur di situ itu yang dimakan itu. Kecuali membiasakan dirinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu mau masak, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Bapak Ibu mau kumpul tengah malam, kalau nggak apa doanya ya Bismillahirrahmanirrahim gitu kan.
gitu kan. Mau naik motor, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mau belanja, Bismillahirrahmanirrahim. Bisanya itu dibaca terus sebanyak mungkin Bismillahirrahmanirrahim selalu mulai. Ya, mau minum Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mau berangkat kemana, Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nyetir mobil, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Banyakin baca Bismillah agar tidak ada makam itu ular dan segala macam binatang yang melata yang akan menggigit kita. Ya. Kemudian yang terakhir suara kubur. Ya. Wa ana baitul su'ul munkar wa nakir. Jadi kubur menyerukan bahwa aku adalah tempatnya malaikat mungkar dan nakir, ya. Untuk apa? Untuk proses persidangan, ya, dalam kubur. Terus apa yang dibiarkan penangkannya? Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahasa sebanyak-banyaknya. Ketika zikir habis sholat fardu bahasa sebanyak-banyaknya. Ya. Itu karena ada hadis lain wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Coba Bapak Ibu yang apa? Yang melihat temannya mau ajal di rumah sakit, kayak ditakin, tanya bisa nggak? Kalau nggak bisa berarti sholatnya nggak betul, Pak. Sholatnya nggak betul. Atau sholatnya betul, wudhunya benar, bisa jadi. Karena itu rangkaian, wudhu dan sholat itu rangkaian. Kalau nggak benar, itu juga nggak sah sholatnya, ya. Tinggalkan rukun wudhu, rukun sholat ditinggalkan sehingga nggak sah sholatnya. Nah, ilmu ini penting. Kenapa kita belajar ilmu wudhu, ilmu sholat khusyuk, tahu rukunnya wudhu, tahu rukunnya sholat, agar kita bisa menyampaikan la ilaha illallah. Wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Itulah yang kita harapkan, bisa masuk surga karena kita punya. Tapi orang meninggal katanya orang Islam ditakin juga iso-iso, Pak. Saya berkali-kali saya senang gitu tuh. Senang menyaksikan orang meninggal untuk membuat saya cerdas. Saya ingat agak saya juga akan mati itu. Ya, katanya keluarganya dulu hidupnya gimana? Wah Pak, Jumatan Uga, aduh, Jumatan Uga, Mas, hanya memang kosong Uga, lebih senang catur gitu ya. Aduh, lebih senang catur. Oh, catur. Ya, jadi akibatnya begitu. Akibatnya nggak bisa berucap la ilaha illallah karena amalnya kurang. Ya, amalnya kurang. Maka mari kita perbanyak. Masih ada kesempatan, kita masih dicintai Allah, masih disayang Allah, masih sehat, masih bisa ngaji, bisa baca Quran, amal solehah. Itu kuncinya agar kita bisa ucap ditalkin, nggak usah ditalkin. Aku dewa bisa mau la ilaha illallah. Ada yang talkin bolak-balik nggak bisa. Ya, mingkem. Malah bingung, malah jerit-jerit ada seperti itu. Ya, itu kira-kira masih adakah? Ya, kubur menyempit ini yang tadi saya sampaikan, hadisnya sahih ya. Sehingga kubur mempunyai penyempitan. Jika ada seorang yang selamat darinya, dan saya selamat darinya adalah saat tadi selamat. Ini hadisnya sahih ya. Saat selamat karena diampuni Allah ya. Artinya beratnya ini lebih besar ya. Selesai, sampai jumpa Sabtu subuh mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.